Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Charles Darwin, seorang ilmuwan yang mengemukakan teori evolusi? Namun, siapa sangka bahwa embrio teori evolusi ternyata sudah dikemukakan jauh sebelumnya oleh ilmuwan Muslim dari Basrah, yang dikenal dengan nama Al-Jahiz. Ahli biologi barat, John William Draper, yang semasa dengan Charles Darwin, mengakui, teori evolusi yang dikembangkan Islam sudah lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Para ahli biologi Muslim meneliti hingga berbagai hal mengenai anorganik serta mineral. Selain menggagas teori evolusi, rupanya Al-Jahiz juga pakar di bidang ilmu biologi, terutama zoologi. Al-Jahiz memiliki nama lengkap Abu Uthman Amir Ibnu Bahar Al-Kinani Al-Fukaimi. Beliau dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga miskin. Beliau lahir di Basrah, Irak, pada tahun 164 Hijriah. Ketika masih kecil, beliau menjalani hidup dengan menjual roti dan ikan di pasar Basrah. Meskipun harus berjuang membantu ekonomi keluarga yang serba kekurangan, beliau tetap belajar dan rajin berdiskusi di masjid tentang berbagai ilmu. Beliau belajar hingga usia 25 tahun. Di madrasah beliau mempelajari banyak ilmu, seperti puisi Arab, filsafat Arab, sejarah Arab dan Persia sebelum Islam, serta Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Semangat membacanya hingga beliau menyewa kitab dan membacanya di waktu malam. Beliau menikmati masa pertumbuhannya di masa transisi, di mana buku bukan lagi barang mewah yang hanya bisa diperoleh golongan tertentu. Pada saat itu pula dimulainya penyebaran dan penggunaan kertas, kitab pun lebih mudah diperoleh, sehingga keinginan membaca juga meningkat. Berbagai wilayah di mana Islam berkuasa, begitu juga banyak ilmuwan lahir dari golongan rakyat jelata. Al-Jahiz adalah salah satunya. Beliau ahli biologi Muslim pertama yang mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang tetap bertahan hidup. Sejarah peradaban Islam mencatat, begitulah ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup. Sebenarnya, Al-Jahiz sudah mulai menulis sejak kecil. Namun keberadaan karya tulisnya baru diketahui oleh masyarakat umum pada tahun 200 Hijriah. Karirnya sebagai penulis beliau awali dengan menulis kitab ketika beliau di Basrah, kemudian pindah ke Baghdad, yang pada saat itu menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah. Selama hidupnya, beliau menulis sekitar 200 buah kitab. Sayangnya hanya 30 kitab yang masih ada. Kecerdasannya membuatnya mampu menulis mengenai berbagai bidang. Dari sekian banyak karya beliau, kitab Al-Hayawan, buku tentang binatang, adalah karya yang diakui sebagai kitab kajian zoologi terlengkap pertama yang ditulis dalam bahasa Arab. Kitab Al-Hayawan atau bisa juga disebut sebagai ensiklopedia hewan, yang berisi rangkuman ilmu zoologi, penjabaran jenis hewan, sifat dan perilakunya, serta ragam penyakit dan cara memelihara hewan. Dalam buku ini juga dijumpai beberapa teori tentang evolusi spesies, pengaruh iklim, dan psikologi kehewanan. Buku ini terdiri atas 7 jilid, menjabarkan tentang lebih dari 350 spesies hewan yang dilengkapi dengan gambar, sehingga buku ini menjadi rujukan penting dalam ilmu zoologi. Menurut Al-Jahiz, hewan-hewan berjuang untuk tetap bertahan hidup, bertransformasi menjadi spesies, dan mengatasi faktor lingkungan. Ini bukti bahwa Al-Jahiz adalah orang yang menemukan proses seleksi alam. Hingga muncul anggapan bahwa Darwin hanya menambahkan dan melengkapi pikiran Al-Jahiz saja. Kitab Al-Hayawan pun menjadi acuan bagi para pakar hewan dan pemikir evolusi di Eropa. Dalam buku tersebut, Al-Jahiz menulis tentang sistem mimikri. Beliau menyadari bahwa parasit dapat menyamakan warna dirinya dengan warna induknya. Selain itu terdapat juga informasi mengenai sistem komunikasi dan psikologis hewan, serta tingkat kecerdasan serangga dan binatang lainnya. Berbagai pengakuan diberikan kepada Al-Jahiz atas kontribusinya, khususnya dalam ilmu zoologi. Seorang pakar biologi menyatakan bahwa buku Al-Hayawan menunjukkan kecerdasan Al-Jahiz dalam memberikan pemahaman reproduksi biologis dasar. Hingga saat ini, kitab Al-Hayawan masih digunakan di Irak dan beberapa negara sekitarnya.
Sebanyak 87 lembar, atau sepertiga dari halaman asli buku tersebut, kini disimpan di Perpustakaan Ambrosiana, Italia. Setelah melakukan perantauan lama di Baghdad dan berbagai kota, beliau kembali ke tanah kelahirannya dan meninggal dunia di usianya yang ke-93 pada tahun 869 Hijriah. Demikianlah sedikit kisah tentang Al-Jahiz, seorang pakar biologi dan zoologi Islam. Semoga bermanfaat dari kisah tersebut.